Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik selalu ya. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, 8 November 2020. Untuk itu, mari kita siapkan hati untuk beribadah dan kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bernyanyi dengan menyanyi dari Kidung Damuni nomor 126. Kita menyanyi bait pertama dan yang kedua dengan judul Masukilah. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk hari ini karena kami boleh datang kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan saja yang mau hadir, kiranya Roh Kudus mudah hadir di dalam ibadah ini Bapa. Engkau menyertai kami, biarlah ibadah ini boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur hari ini terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1-6 yang berjudul Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, piala penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian pembacaan Mazmur. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji kembali nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Damuni nomor 115, bait pertama, Tuhan Kau memanggil aku. Mari teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala pimpinan-Mu pada kami. Setelah kami akan membaca sedikit firman-Mu dan akan mendengarkan segala perenungan dari kakak layan kami. Kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu menuntun kami supaya kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian.
Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan korban penghapusan dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat di depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya lah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu dirapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya lah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan diikatkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya lah membawa lembu jantan korban penghapusan dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapusan dosa itu. Lalu disembelih. Lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhkannya lah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannya lah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarannya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Lalu kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya
pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan kanan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi abu yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi, Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian, ditabiskannya lah Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Oke, ya setelah kita membaca pelayanan firman pada minggu hari ini yang terambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai dengan 30. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam khotbah atau pemberitaan firman. Tapi karena ini YouTube, jadi pemberitaan firmannya kita akan lakukan secara satu arah. Nah, sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman, judulnya di sini yang ingin diberitakan kepada anak-anak teruna adalah dipilih untuk menjadi pelayan dan gembala. Nah, ini adalah tema yang menarik nih buat teman-teman, bahwa waduh gimana nih ya, temanya adalah dipilih untuk menjadi gembala dan pelayan. Untuk menjadi gembala aja kita nggak tahu nih, menjadi gembala itu seperti apa sih, karena kan kita hidup di kota ya, bukan di desa. Jadi arti kata gembala sendiri pun kita kurang begitu memahami seperti apa. Cuman yang biasa kita dengar adalah gembala itu biasanya seseorang yang memimpin kawanan dari ternak. Seperti contohnya Daud, dia adalah seorang gembala yang mempunyai tugas untuk menuntun domba-domba ayahnya. Kemudian kalau kata pelayan ini lebih sering didengar nih sama anak-anak teruna. Karena kenapa? Karena di IHMPT saja teman-teman sering banget dengar kata pelayan teruna. Nah, pelayan teruna itu orang-orang yang ditunjuk Tuhan untuk melayani melayani anak-anak teruna di suatu komunitas namanya Persatuan Pelkat Teruna. Nah, teman-teman, jadi judulnya ini kakak kasih tahu dulu di awal bahwa dipilih untuk menjadi gembala dan pelayan. Nah, seperti apa sih kita untuk menjadi gembala dan pelayan itu apa? Yang dimaksud Tuhan dengan tema kita menjadi pelayan dan gembala itu seperti apa? Nah, sebelum itu kita akan membahas secara Alkitab. Seperti biasa kakak akan membahasnya itu dibagi menjadi dua, secara pemahaman teks dan secara pemahaman konteks. Pemahaman teks ini kakak akan bahas secara Alkitab sesuai dengan yang tadi kita baca, dan pemahaman konteks ini akan kakak bahas secara keseharian kita seperti apa sih. Nah, untuk itu kakak akan mulai dulu dengan pemahaman secara teks. Seperti yang tadi teman-teman baca bahwa di dalam Imamat 8 ayat 1 sampai 30 itu kita harus tahu dulu nih latar belakang kitab Imamat tuh sebenarnya apa sih, tujuan Imamat ini dibuat. Nah, di sini tertulis bahwa tulisan-tulisan dalam kitab Imamat itu kebanyakan merupakan aturan-aturan tentang pelaksanaan ibadah. Sekali lagi, pelaksanaan ibadah, pelaksanaan persembahan, dan ditunjukkan kepada umat Israel yang telah mendiami
tanah perjanjian. Nah, kalau tanah perjanjian ini apa? Pasti teman-teman tahu bahwa tanah perjanjian ini adalah tanah Kanaan. Jadi bisa dibilang nih semacam imamat nih semacam kitab peraturan-peraturan yang menetapkan bagaimana ya pelaksanaan ibadah. Kalau di gereja itu kayak aturan-aturan gereja, gimana caranya kita beribadah di gereja, apa saja yang tidak boleh kita lakukan selama ibadah, apa saja yang kita wajib lakukan selama ibadah. Banyak banget contoh-contoh yang kita dapat di gereja, bahwa gereja itu melakukan suatu ibadah tuh pasti ada peraturannya juga. Peraturan itu kan dibikin untuk agar jemaat mengikutinya dan supaya tertib ya teman-teman. Nah, selain itu kita harus tahu juga bahwa Israel itu sebagai umat Tuhan telah mengalami bagaimana Tuhan itu menuntun mereka keluar dari Mesir. Nah, selama dalam perjalanan panjang dari Mesir ke Kanaan ini, banyak banget pengalaman-pengalaman bangsa Israel, pengalaman-pengalaman iman yang dialami oleh bangsa Israel. Contohnya adalah perjalanan yang di kaki Gunung Sinai, kemudian ada lagi di tepi Laut Tiberau. Kalau teman-teman ingat, pernah juga bangsa Israel itu menaklukkan Yeriko dan suku-suku bangsa yang mendiami tanah Kanaan. Jadi ceritanya panjang banget, bahwa ada proses yang dialami bangsa Israel selama dalam perjalanan dari keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, di dalam seluruh proses yang dialami oleh bangsa Israel itu, bangsa Israel mengimani bahwa sesungguhnya karya Tuhan itulah yang nyata dalam melakukan penyertaan kepada bangsa Israel selama perjalanan dari keluar kota Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, udah disertain, udah dapet tanah yang dijanjikan, untuk menjaganya itu dibikin peraturan-peraturan yang teman-teman baca di Imamat. Nah, karena bangsa Israel itu terus bergantung pada karya Allah yang besar dan luar biasa, maka mereka mencoba untuk membuat berbagai aturan tentang ibadah, tentang persembahan korban, pengangkatan iman yang diwakili Allah untuk mengatur, menjaga, dan menjamin kehidupan umat pilihan itu ada. Jadi untuk menjaga hubungan baik ini nih teman-teman, karena bangsa Israel itu sudah disertai keluar dari tanah Mesir, udah mendapatkan tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan. Nah, mereka ingin membuat semua hubungan ini tetap terjaga. Untuk menjaga hubungan ini ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh bangsa Israel itu sendiri untuk tetap bagaimana umat Tuhan ini bisa tetap berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik. Nah, dengan demikian umat Israel akan selalu menjadi umat yang bertanggung jawab terhadap iman kepada Allah yang dinyatakan dalam ibadah-ibadah, baik itu ibadah secara ritual maupun ibadah secara aktual, yaitu keseharian mereka sendiri. Kemudian seluruh peraturan yang diberikan itu bertujuan agar Israel tetap mengakui bahwa Allah itu sudah melakukan perbuatan yang besar, mengakui bahwa penyertaan Allah itu luar biasa di masa-masa yang sudah mereka lewati sebelumnya. Jadi tetap mengingatkan bahwa bangsa Israel itu bisa sampai di saat ini itu karena ada proses-proses yang mereka lalui sebelum-sebelumnya. Dan pengakuan itu harus diwujudkan dalam keseharian bangsa Israel dan kesediaan umat untuk mengikuti berbagai aturan yang diberikan. Nah, garis besar untuk kitab Imamat itu seperti itu, teman-teman ya. Lebih ke arah peraturan-peraturan peribadahan lah, yang mengatur bagaimana cara kita tetap menjaga komunikasi yang baik antara umat yang percaya dengan Tuhan. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke teks pembacaan kita pada minggu hari ini. Nah, poin yang kita bisa ambil yang pertama adalah peran Harun dan anak-anaknya. Nah, apa sih peran Harun dan anak-anaknya? Dalam kisah pengangkatan dan peneguhan Harun dan anak-anaknya itu sebagai dengan jabatan imam itu memiliki keterkaitan dengan poin-poin yang tadi kakak sampaikan. Mereka itu dipilih dan dikhususkan untuk menjaga dan memastikan tanggung jawab bangsa Israel untuk melakukan peribadahan agar tetap setia kepada Allah
dan melakukan dengan bertanggung jawab atas segala kewajiban yang telah diatur. Jadi tugasnya Harun dan anak-anaknya ini menjaga semua peraturan yang telah dibuat itu agar tetap ditaati oleh bangsa Israel pada masa itu. Selain itu sebagai imam, mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga agar umat Israel mampu hidup kudus. Berbeda dengan suku-suku yang ada di bangsa Kanaan pada saat itu. Karena kita tahu bahwa suku-suku di bangsa Kanaan itu tidak menyembah Tuhan tapi menyembah hal-hal yang lain. Kalau kita sekutu menyembah Baal. Jadi di tengah lingkungan seperti itu ada orang-orang yang dikhususkan, ada orang-orang yang ditunjuk sebagai imam yang mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga komunikasi antara bangsa Israel ini sendiri agar tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena kita tahu sendiri bahwa nggak semua waktu itu udah mengenal Tuhan dengan baik. Nggak semua orang itu menyembah Tuhan yang sama. Banyak banget hal Tuhan-Tuhan lain yang disembah pada waktu itu. Jadi untuk menjaga hubungan baik dengan Tuhan ini, dipilihlah orang-orang khusus yang memiliki tanggung jawab besar untuk bisa menjaga hal itu. Kemudian kita lanjut ke poin kedua adalah terkait dengan upacara pentabisan yang rinci dan teratur. Dari zaman dulu aja tuh udah dibuat bahwa melakukan segala sesuatu ritual ataupun kegiatan untuk Tuhan itu harus secara rinci dan teratur, nggak boleh asal-asal. Aturan-aturan dan urutan-urutan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel itu harus diikuti dengan seksama. Nah itu juga dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya. Dan itu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, jabatan sebagai imam adalah pemberian Allah. Itu yang harus dipahami. Jabatan sebagai imam itu adalah pemberian dari Allah. Memang dipilih oleh manusia, tapi itu adalah atas izin atau atas petunjuk dari Allah. Allah itu yang memilih dan Allah itu yang menentukan untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Maka kehendak Allah yang harus diikuti, bukan kehendak manusia. Jadi biasanya ada tuh kasus-kasus yang saat kita naik jabatan, misalkan apa ya istilahnya, kita menjadi pelayan di gereja kita. Saat kita dipilih, terus kemudian ada masalah. Saat ada masalah itu, tetap yang kita lihat itu adalah Tuhan. Kita tidak melihat manusia. Karena biasanya suka disalin seperti ini, kayak gimana sih udah kepilih, itu juga kita yang milih kok, kerjanya nggak benar. Nah teman-teman, yang mau kakak ajarkan adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semua atas izin dan penyertaan Tuhan. Jadi balik lagi bahwa dalam pelayanan pun apapun yang teman-teman lakuin itu mempengaruhi orang lain, tapi semuanya itu kita tetap lakukan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kemudian Harun dan anak-anaknya juga harus melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan perintah Tuhan. Nah ini yang berat, melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi balik lagi bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan itu dasarnya jelas, yaitu perintah Tuhan. Kalau misalkan mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, berarti mereka sudah melanggar apa yang sudah menjadi tanggung jawab mereka. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita dapat dari upacara pentabisan yang rinci dan teratur ini adalah mereka harus dikuduskan terlebih dahulu, dan selanjutnya menjaga kekudusan hidup mereka sebagai pelayan Tuhan. Nah ini hal yang berat banget. Saat mau dianggap menjadi imam, mereka tuh harus dikuduskan. Dikuduskan itu seperti apa sih? Apa yang dimaksud dengan arti kata kudus? Dan gimana caranya menjaga kekudusan hidup mereka sebagai pelayan Tuhan? Nah kalau dulu itu intinya kudus itu adalah selalu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dan menjauhi apa yang Tuhan larang. Sesimpel itu. Itu ngomongnya simpel teman-teman, tapi kalau teman-teman ngelakuin itu hal yang waduh luar biasa, berat banget. Nah, dalam aturan pentabisan yang tadi kita baca
itu ada tujuan, teman-teman. Itu mengingatkan baik para imam maupun seluruh umat Israel tentang kekudusan hidup mereka. Kekudusan hidup itu hanya bisa dijaga di dalam relasi mutlak dengan Tuhan yang memanggil dan mengutus mereka dalam tugas-tugas khusus tersebut. Jadi teman-teman, hidup kudus itu ya hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri kudus, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau hidup kudus ya, teman-teman harus hidup di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan mau, teman-teman lakuin. Apa yang Tuhan tidak senang, teman-teman jangan lakuin. Gak ada tuh misalkan, Tuhan saya maunya kayak gini tapi Tuhan gak senang. Tapi kan saya juga senang. Ya gak bisa. Kalau misalkan sudah tertulis dalam Alkitab jelas sekali bahwa hidup kudus itu hidup di dalam Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau kita lakukan, dan apa yang Tuhan tidak mau kita jauhi, bahkan kita tidak lakukan, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pemahaman secara konteks, teman-teman. Dari pembacaan yang telah kita baca tadi, kira-kira apa sih yang mau disampaikan kepada kita? Kenapa sih sampai kita bisa harus banget baca Imamat 8 ayat 1 sampai dengan 30? Nah, ada beberapa poin yang Kak Reni catat yang bisa yang ada relasinya dengan hidup kita pada saat ini. Yang pertama, sebagai umat Tuhan, hidup kita penuh dengan anugerahnya. Setuju ya? Bahwa sebagai umat Tuhan, hidup kita itu penuh dengan anugerahnya. Anugerah itu apa aja? Dimulai dari teman-teman bangun tidur ya. Anugerah paling kita bisa ngerasain adalah nafas kehidupan. Itu merupakan suatu anugerah. Kemudian anugerah berikutnya apalagi saat teman-teman selesai bangun, teman-teman melihat orang-orang pertama di dalam kehidupan teman-teman, yaitu orang tua teman-teman, saudara kan teman-teman, itu merupakan anugerah juga. Kemudian apalagi teman-teman? Teman-teman habis melihat lingkungan sekitar, teman-teman lihat masih bisa tinggal di rumah, masih bisa makan, masih semua yang teman-teman miliki di dalam hidup teman-teman ini juga merupakan anugerah juga. Jadi mulai berkembang nih, dari mulai nafas hidup, orang-orang di sekitar teman-teman, apa yang teman-teman miliki itu semuanya tidak lepas adalah anugerah dari Tuhan. Nah, kita ini hidup dipenuhi dengan anugerah. Tiap hari melalui berbagai pengalaman hidup, karya kasih setia Tuhan terus berlangsung, benar nggak? Teman-teman tanpa sadar maupun tidak sadar, teman-teman akan merasakan bahwa nanti ada poin teman-teman bahwa wah, gila ya, banyak hal yang terjadi dalam hidup saya, tapi saya masih bisa bertahan loh. Nah, ini karena apa ya? Karena apa sih? Apa karena kekuatan saya? Apa karena kehebatan saya? Enggak, teman-teman. Mau diingatkan lagi sebagai anak-anak Tuhan bahwa segala sesuatu yang teman-teman lakukan, segala sesuatu yang teman-teman capai sampai dengan saat ini, itu tidak lepas dari penyertaan dan anugerah dari Tuhan. Nah, karena Ia telah memilih kita, ya kan? Kita telah dipilih, kita telah ditebus, kita telah diselamatkan. Tuhan itu senantiasa melakukannya itu bagi kita. Tuhan itu nggak pernah bosan untuk melakukan, menyertai kita tiap hari itu. Tuhan nggak pernah bosan. Kadang tuh kita yang suka bosan. Contoh aja doa, kadang-kadang nggak rajin, nggak tiap hari. Tapi Tuhan tuh kasih nafas kehidupan tuh tiap hari, nggak putus-putus. Bayangin teman-teman kalau misalkan Tuhan bosan nih, nggak disertai yang satu lagi deh, nafasnya saya cari 3 detik aja, kalau nggak sesek tuh nafas kan. Nah, Tuhan itu melakukan penyertaan itu tanpa melihat timbal balik dari manusianya. Cuman Tuhan tetap memberikan itu kayak nafas kehidupan, segala sesuatunya. Kenapa sih Tuhan mau melakukan hal-hal itu, teman-teman? Kenapa sih Tuhan tuh kayak aneh ya? Padahal saya nggak rajin-rajin banget datang ke Dia, nggak rajin-rajin banget meminta berdoa ke Dia, tapi kok Dia mau sih tetap menyertai saya? Karena teman-teman lihat, teman-teman harus tahu bahwa Tuhan itu bukan manusia. Dia memiliki sifat yang luar biasa. Yang paling luar biasa adalah Tuhan itu setia dan bersedia menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Teman-teman harus ingat lagi bahwa Tuhan itu adalah setia. Tuhan itu setia. Tuhan itu bukan seperti manusia. Manusia itu saat ngomong setia pun masih bisa goyang. Setianya manusia itu sama setianya Tuhan itu beda, teman-teman. Setianya manusia itu bisa diukur.
Setianya Tuhan tuh tidak bisa diukur dengan apapun. Saat dia bilang saya akan setia sampai akhir hidup, teman-teman, itu akan dilakukan. Dan hebatnya adalah ketika dia sudah setia berjanji, dia akan menggenapinya. Biasanya ini bedanya sama manusia tuh, kalau manusia tuh sering janji, cuman sering juga dilanggar. Tapi bedanya Tuhan menjanjikan satu hal, menjanjikan hal-hal di dalam kehidupan teman-teman, dan dia akan lakukan itu. Karena dia Tuhan, dia bisa melakukan semuanya, dan dia akan menggenapi janji yang dia berikan kepada kita. Kemudian hal yang kedua adalah kita nih sebagai umat Tuhan itu sudah selayaknya kita pun selalu setia kepada Tuhan. Nah ini nih yang mau disampaikan, bahwa Tuhan itu udah setia loh. Itu sifat mutlak Tuhan setia. Yang tadi Kak Arin bilang, manusia itu kadang-kadang kayak gitu, setianya setengah-setengah. Nah, setia setengah-setengah kan manusia pada umumnya. Tapi yang mau disampaikan ini adalah anak-anak Tuhan pun bisa menjadi manusia-manusia yang memiliki kesetiaan yang luar biasa. Dimulai dari kalian adik-adik Turuna pun, kesetiaan itu bisa kalian bangun, teman-teman. Nggak harus kalian tunggu tua baru kalian harus melakukan kesetiaan dengan baik. Dimulai dari hidup kalian saat ini pun, kakak-kakak ingin mengajarkan bahwa kesetiaan itu harus tetap ditumbuhkan dari sekarang dan tetap jaga sampai dengan Tuhan nanti. Saat Tuhan sudah setia, kita pun diminta untuk bisa setia kembali kepadanya. Karena sudah dipilih untuk ditebus, maka kita juga ini adalah orang-orang yang dikuduskannya, teman-teman. Dan karena sudah dikuduskannya, sudah wajib bagi kita untuk bisa menjaga relasi yang baik, relasi kasih yang baik dengan Tuhan. Udah dikuduskan, udah diberkati, terus apa yang kita bisa lakukan? Tuhan gak minta banyak, Tuhan cuma minta jaga komunikasi, jaga relasi yang baik dengan Tuhan. Gimana caranya? Tahu dong kalau misalkan jaga relasi dengan Tuhan seperti apa. Saat kita ingin berbicara dengan Tuhan, satu hal yang kita punya sebagai orang percaya adalah doa. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, komunikasi satu arah kita dengan Tuhan. Kemudian gimana nih kalau misalkan Tuhan ngebalas kita atau Tuhan memberitahukan itu ke kita? Komunikasi ini kan dua arah ya. Saat kita ingin berbicara dengan Tuhan, kita berdoa. Tapi satu Tuhan ingin berbicara ke kita, ada dua hal yang biasanya sering dia lakukan. Pertama, itu sudah tertulis semuanya di dalam kitab suci, di dalam Alkitab. Saat kita membaca Alkitab, tiba-tiba biasanya ada yang suka, wah ini kayaknya nyambung nih sama apa yang gue rasain sekarang, nyambung nih sama apa yang saya hadapi sekarang. Nah itu teman-teman, jawaban Tuhan itu biasanya kita dapat saat kita membaca Alkitab. Biasanya jawaban Tuhan itu selalu terselip dalam ayat-ayat Alkitab, dan itu tergantung dengan kondisi dan situasi dari teman-teman. Biasanya kalau teman-teman baca satu ayat ini hari ini nggak ngerasain apa-apa, tapi besok tiba-tiba ngerasain, nah itu memang pas, dan itu merupakan jawaban dari Tuhan. Hal yang kedua yang biasanya Tuhan sering lakukan untuk berbicara dengan kita adalah dengan pengalaman hidup kita, teman-teman. Terkadang ada aja pengalaman hidup kita tuh yang bikin kita sadar kayak, wah kayak ini maksudnya Tuhan ini deh. Misalkan banyak hal ya teman-teman. Pengalaman hidup kita juga bisa menggambarkan ternyata cara berkomunikasi Tuhan dengan kita itu melalui pengalaman-pengalaman orang-orang terdekat di samping kita, cara mereka memberitahukan kita, cara kita mengalami masalah-masalah, saat cara kita menyelesaikan masalah. Itu cara komunikasi Tuhan dengan kita tuh melalui hal-hal atau masalah-masalah yang kita alami di sekitar kita. Kemudian hal yang ketiga yang mau disampaikan adalah sebagai umat Tuhan kita memiliki kewajiban iman untuk menjaga kekudusan hidup. Nah, dengan cara itu kita semua akan menjadi teladan yang menggembalakan dan menuntun orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan dan diselamatkannya. Nah, ini poin-poin ini bagusnya teman-teman. Saat kita sudah disertai, kita sudah dikuduskan, kedua kita lakukan, kita jaga komunikasi dengan Tuhan. Saat kita sudah bisa menjaga komunikasi dengan Tuhan, baru hidup kita tuh berubah menjadi sebuah teladan. Percaya atau enggak,
Kalau hidup kita tidak di dalam Tuhan, hidup kita tuh bukan menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena dasar kita tuh nggak kuat. Kalau teman-teman hidup di dalam Tuhan, dasar teman-teman kuat. Dasar teman-teman itu adalah kasih, penyertaan Tuhan, berkat anugerah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan tuh ada di teman-teman. Dan pastinya segala perintah Tuhan itu adalah teladan yang baik bagi teman-teman juga. Ingat ya teman-teman, bahwa sekarang ini teladan itu bisa teman-teman dapat di mana aja. Cuman yang teman-teman harus lebih kritis adalah teladan itu bisa, dulu tuh kalau misalkan kata teladan itu identik dengan hal yang baik teman-teman. Tapi kalau di dunia modern sekarang, di masa sekarang, teladan itu sendiri teman-teman itu udah bisa menjadi dua hal, teladan yang baik maupun teladan yang buruk. Manusia bisa menjadi teladan, cuman tetap ada dua hal yang terjadi, antara dia memberikan teladan yang baik ataupun dia memberikan teladan yang buruk. Tetapi jika itu di dalam Tuhan, manusia-manusia yang di dalam Tuhan yang hidup selalu bergantung, berserah penuh ke dalam Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, itu secara otomatis, nggak pakai koma, nggak pakai tanda tanya apapun, nggak pakai tanda segala sesuatunya apapun, itu sudah pasti orang-orang yang hidup di dalam Tuhan adalah orang-orang yang memiliki teladan yang baik di dalam hidupnya. Nah, itu yang Tuhan mau sampaikan dalam pembacaan kita pada minggu hari ini. Jadi kita disuruh untuk menjaga komunikasi dengan baik dengan Tuhan. Setelah itu baru kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Saat kita bisa menjadi teladan bagi orang lain, secara tidak sengaja kita memberikan gambar yang baik, memberikan teladan yang baik, menuntun orang-orang di sekitar kita tuh ke arah yang lebih baik juga teman-teman. Percaya atau enggak, dengan sifat kalian, dengan apa yang kalian ungkapkan, apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian keluarkan di lingkungan kalian, jika suatu hal itu baik, pasti lingkungan kalian juga akan menjadi baik. Itu kebalikan jika teman-teman mengeluarkan berkata, bertutur kata, bersikap, bertingkah laku yang buruk, ya pasti lingkungan teman-teman akan kebawa juga ke dalam hal yang buruk. Nah, di sini Tuhan tuh ingin mau, saat kamu ingin mengembalakan orang lain, saat kamu ingin menuntun orang lain, saat kamu ingin memberikan teladan bagi orang lain, hal yang pertama kalian harus lakukan adalah jaga komunikasi dulu nih dengan Tuhan dengan baik. Kalian gimana mau tahu bahwa Tuhan maunya A, Tuhan maunya B, tapi kalian nggak sering ngomong ke Tuhan, nggak sering komunikasi dengan Tuhan. Kalian bisa jaga komunikasi dengan Tuhan. Tuhan kasih tunjuk hal yang harus kalian lakukan, kalian lakuin. Tanpa disadari, kalian sudah menjadi teladan-teladan anak-anak turunan yang memiliki teladan yang baik di lingkungan kalian, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan gereja, dimanapun Tuhan tempatkan kalian. Itu teman-teman yang bisa hari ini sampaikan untuk ibadah IHMPT pada minggu hari ini. Jadi poinnya balik lagi teman-teman, saat kita ditanya dipilih untuk menjadi gembala dan pelayan, apa yang harus kita lakukan? Poinnya simpel sekali teman-teman. Untuk menjadi gembala dan pelayan, itu kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Teladannya itu melalui hidup kita. Saat kita ingin menjadi teladan, kita harus bisa menjaga komunikasi dengan Tuhan. Kenapa kita harus menjaga komunikasi dengan Tuhan? Karena dari awal Tuhan sudah melakukan penyertaan dengan kita. Tuhan tidak mau meminta banyak, Tuhan yang meminta kita untuk tetap setia melakukan hubungan yang baik dengan Dia. Nah, sekian teman-teman untuk pelayanan firman kita pada minggu hari ini. Kiranya firman yang kami sampaikan itu menjadi berkat bagi teman-teman dimanapun teman-teman ditempatkan Tuhan, di sekolah, di keluarga, di lingkungan sosial teman-teman. Ingat bahwa sebagai orang percaya kita tidak ditempatkan untuk suatu tujuan yang sia-sia. Tuhan menempatkan kita dengan tujuan yang baik. Jadi dimanapun teman-teman ditempatkan, di keluarga, dimanapun, milikilah hati sebagai seorang pelayan, bukan orang yang selalu mau dilayani. Ketika teman-teman memiliki hati seorang pelayan, teman-teman akan tahu bahwa hal yang baik yang harus kalian lakukan adalah menjadi teladan juga bagi orang-orang di sekitar kalian. Jadi anak-anak turunan dituntut untuk menjadi teladan sehingga mereka bisa membawa perubahan yang baik
untuk lingkungan dimanapun Tuhan berkenan. Oke teman-teman, sekian pemberitaan firman yang Kak Arini sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman bisa menjadi berkat juga dimanapun Tuhan berkenan. Teman-teman, untuk menjadi pelayan dan gembala bagi lingkungan sekitar teman-teman. Oke, terima kasih. Sudah mendengar firman Tuhan kan? Nah, adik-adik dengar bahwa memang kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi gembala dan pelayan. Mari kita lakukan. Kita akan memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Muda Muni nomor 108 ayat yang pertama, Tuhan Engkaulah hadir. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa, karena hingga saat ini kami masih merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena pandemi ini tidak memutus ikatan persekutuan kami, melainkan menjadikan kami semakin kuat. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Bantu kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tolong bantu para pemimpin bangsa ini untuk mengambil langkah-langkah yang bijak dalam meminimalisir efek pandemi. Biarlah bangsa kami Kau beri kemampuan untuk melewati badai COVID-19. Biarlah semua warga negara, baik kalangan dan golongan manapun, bisa saling bahu-membahu mengatasi krisis ini bersama dengan mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah. Kami yakin dan percaya bila Kau berkenan semua ini terjadi, itu karena Kau punya rencana yang indah untuk bangsa dan negara ini. Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Nazaret, untuk Bapak Pendeta dan keluarga, untuk semua pelkat, komisi, pegawai kantor, PHMJ, dan seluruh jemaat yang ada di dalamnya. Bapa, kiranya Kau mau pakai gereja untuk mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk jemaatnya, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar lingkungan gereja. Biarlah gereja senantiasa bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau berdoa juga untuk Pelkat PT Nazaret. Di tengah badai pandemi ini, kiranya adik-adik teruna tak pernah jemu belajar hal-hal baru yang positif, mengembangkan kreativitas sambil terus menerapkan protokol kesehatan. Untuk kakak-kakak layan yang harus berjibaku dengan pekerjaan di kantor, di rumah, dan di gereja, Tuhan kiranya Kau beri kakak-kakak layan kemampuan dan kesehatan untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab. Kami yakin dan percaya saatnya akan tiba di mana pandemi ini akan berakhir dan kami akan bertatap muka kembali di gereja. Hingga saat itu tiba, Tuhan tolong jaga kami, jauhkan tubuh dari sakit penyakit dan pikiran dari semua hal yang negatif. Ampuni segala salah dan dosa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah diberikan. Sebelum memberikan persembahan, kita akan membaca nats dari Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 110, bait yang pertama, sungguh berlimpah kasih-Mu. Sungguh berlimpah kasih-Mu, ya Tuhan pada anakmu. Doa yang tulus dan benar, Tuhan selalu kau dengar. Teman-teman serta kakak layan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas segala karunia yang telah Kau berikan kepada kami hari demi hari. Kami juga bersyukur karena hari ini kami bisa beribadah dan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Berkati kami supaya kami dapat mengerti isi dari firman-Mu dan dapat kami renungkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, berkatilah persembahan yang telah kami berikan ini agar dapat berguna untuk gereja dan umat-Nya. Terima kasih ya Tuhan, amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi Kidung Muda-Mudi nomor 109, bait yang pertama, buatlah pelitaku terus menyala. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga fajar agung merangkat. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Mari kita tutup ibadah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, kita berdoa. Kami berdoa Tuhan supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami diberkati oleh Tuhan seperti Tuhan memberkati Musa dan Harun. Kami berdoa juga supaya kami dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan, bukan hanya di dalam pelayanan di gereja, tapi dalam kehidupan kami berkeluarga, maupun dalam kehidupan kami dengan pergaulan di teman-teman kami, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Sekarang kami akan kembali Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa supaya Tuhan melindungi kami dan memimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.